Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran tentang materi UKIN, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Ainun Haji, nomor peserta 20161002710087, kelas PGSD 3 angkatan 1. Ini biodata saya sesuai dengan KTP. NIK saya berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur. NIK-nya 6402430771003. Nama Ainun Haji, tempat tanggal lahir Nuaguta 03071971, jenis kelamin perempuan, golongan darah B, alamat Jalan Afdeling 12 Jabdan 2, RT 005, Kelurahan atau Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan guru, kewarganegaraan warga negara Indonesia. KTP ini berlaku untuk seumur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring lewat Zoom meeting ini. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin anak Alfan memimpin doa pembukaan. Silakan anak Alfan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Alfan yang telah membacakan doa. Ibu ingin mengecek kehadiran anak kelas 6. Siapa yang Ibu sebutkan nama, silahkan menjawab ya. Azril Pandu Mahendra. Hadir, Bu. Oke. Alfan Nurasya Andika. Hadir, Bu. Oke. Maufira Fiani Safrudin. Hadir, Bu. Oke. Nindi Karisa Putri. Ibu ulangi, Nindi Karisa Putri. Hadir, Bu. Oke. Zizi Taufani Nasution. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini anak kelas 6 hampir semuanya hadir. Hadir, Bu. Oke. Zizi Taufani Nasution. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini anak kelas 6 hampir semuanya hadir. Oke, sebelum kita melanjut ke pelajaran, Ibu ingin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak Nindi memimpin lagunya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia
tanah air, Karena tumpah tumpah darahku darahku. di sana aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu Indonesia. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Rakyatku bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada anak kelas 6. Oke, sekarang Ibu lanjut. Hari ini kemarin kita sudah materi hari ini muatan pelajarannya itu IPS sama SBDP. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin menanyakan lagi, menanyakan materi yang kemarin. Kapan ASEAN dibentuk? Oke, siapa yang ingin menjawab? Kapan ASEAN dibentuk, Nak? Saya, Bu. Oke, silakan Anak Mafira. Silakan Anak Mafira. 8 Agustus 1967, Bu. Oke, pintar Anak Mafira. Oke, siapa lagi? Sekarang Ibu ingin menanyakan lagi. Di kota apa ASEAN dibentuk? Saya, Bu. Oke, Anak Zizi. Silakan Anak Zizi. Bangkok dan Thailand, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Pintar Anak Zizi. Jadi ASEAN dibentuk di kota Bangkok, negara Thailand. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Sebutkan 5 negara yang hadir pada saat pembentukan ASEAN. Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Oh, oke. Anak Azril, silakan Nak menjawab. Oh, Indonesia. Oke, negara apa lagi selain Indonesia? Indonesia, Bu. Oh iya, oke. Terima kasih kepada Anak Azril. Selain Indonesia, negara apa lagi yang hadir pada saat pembentukan ASEAN? Alvan, apa? Oh, Malaysia. Oke, ulangi lagi Alvan, negara apa? Saya, Bu. Malaysia. Oke, pintar Anak Alvan. Malaysia, Bu. Oh, Indonesia, Malaysia. Negara apa lagi selain Indonesia dan Malaysia? Oke, negara. Anak Nindi mau menjawab. Oh, Singapura. Oke, terima kasih kepada Anak Nindi. Selain Indonesia, Malaysia, Singapura, negara apa lagi? Oke. Saya, Bu. Oke, silakan Anak Zizi. Filipina, Bu. Oke, pintar Anak Zizi. Oke, tadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina. Ada satu negara lagi. Negara apa yang hadir pada saat pembentukan ASEAN? Saya, Bu. Oke, Anak Mafira, negara apa lagi? Bu.
Oh, Thailand. Oh, berarti anak kelas 6 pintar semuanya. Jadi 5 negara. Thailand, Bu. Oh iya, Thailand. Oke, terima kasih kepada anak Mafira. Berarti anak kelas 6 udah paham, jadi udah pintar ya. Berarti 5 negara yang hadir pada saat pembentukan ASEAN itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Oke, sekarang Ibu kita hari ini Oke, materi kita hari ini. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu ingin mengingatkan anak kelas 6 bahwa hari ini kita tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Jadi kita hari ini sudah sampai di pembelajaran 5, subtema 3. Sebelum mulai ke materi, Ibu ingin anak kelas 6 ingat karena untuk mencegah penyebaran virus corona, anak-anakku harus memperhatikan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, itu menggunakan masker pada saat kalian belajar. Contoh, belajar seperti ini, walaupun di rumah kalian harus menggunakan masker. Yang kedua, itu cuci tanganlah sebelum dan sesudah kalian bermain. Jadi pada saat kalian bermain, cuci tangan. Begitupun setelah kalian bermain. Ingat, ikuti protokol kesehatan. Yang ketiga, itu jaga jarak pada saat kalian bermain atau melakukan aktivitas. Udah paham anak kelas 6? Halo anak kelas 6, udah paham tentang protokol kesehatan? Sudah, Bu. Oke. Dan Ibu ingin anak kelas 6, walaupun kalian belajar dari rumah, tetapi tetap semangat untuk belajar. Masih semangat enggak belajar walaupun belajar dari rumah anak kelas 6? Masih, Bu. Oke, Ibu terima kasih kepada kalian walaupun kalian belajar dari rumah, tetapi tetap kalian semangat. Oke, selanjutnya kita ke materi pembelajaran. Perhatikan, Ibu mohon sebelum Ibu mulai ke pelajaran, tenang, duduk yang sopan, mendengarkan Ibu menjelaskan materinya. Oke, hari ini kita belajar materi tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 5. Oke, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu IPS menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Untuk SBDP-nya memahami reklame dan membuat reklame. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah anak-anakku melalui pengamatan materi di PowerPoint itu dapat menganalisis bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan benar. Melalui pengamatan materi di PowerPoint, anak-anakku dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Dan yang ketiga, melalui pengamatan gambar, poster pada materi di PowerPoint, dan berdiskusi lewat WhatsApp, anak-anakku dapat membuat poster berdasarkan poster yang baik dan menarik. Oke, sebelum ke itu materi kerjasama ASEAN, manfaat dan tujuan
ASEAN, Ibu ingin menjelaskan lagi tentang ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama antar negara yang dalam kawasan Asia Tenggara diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Dan ASEAN-nya dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Jadi sejalan dengan perkembangan dan kemajuan negara-negara di Asia Tenggara, maka anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara. 5 negara yang masuk menjadi anggota ASEAN lagi yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ini perhatikan, ini lambang ASEAN. Ini bendera, ada bendera 5 anggota ASEAN. Itu ada di sebelah, ada di ini. Ini termasuk ini ada 5 negara anggota ASEAN. Oke, sekarang Ibu lanjut. Kerjasama negara anggota ASEAN. Oke, perhatikan ini kerjasama negara dalam anggota ASEAN dalam bidang pendidikan. Perhatikan, ini kerjasama anggota ASEAN dalam bidang pendidikan. 1. Melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia negara anggota ASEAN agar mampu bersaing baik di tingkat regional maupun internasional. Yang ketiga, pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN yang berprinsipkan demokrasi berorientasi pada perdamaian serta menghargai HAM atau hak asasi manusia. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Ini contoh kerjasama dalam ASEAN dalam bidang sosial budaya, yaitu 1. Pengembangan kesejahteraan masyarakat, 2. Pemberian bantuan sosial, 3. Penyelenggaraan pesta olahraga ASEAN atau SEA Games, 4. Festival film ASEAN. Ini dalam bidang politik dan keamanan. Jadi dalam bidang politik dan keamanan kerjasama ASEAN-nya yang 1. Membentuk forum ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. 2. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN. 3. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 4. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Tujuan kerjasama anggota ASEAN. Ibu mohon tolong diam, tenang, perhatikan penjelasan Bu Ainun ya. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota ASEAN. 4. Saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. 5. Menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. 6. Meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. 7. Mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya yang memiliki tujuan sama, serta untuk menjajaki kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lainnya. Oke, selanjutnya manfaat kerjasama ASEAN. Jadi tolong perhatikan anak-anakku. Manfaat kerjasama ASEAN. 1. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. 2. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. 3. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. 4. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. 5. Semakin luasnya pasar internasional. 6. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 7. Memperluas lapangan pekerjaan. 8. Meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Untuk lebih jelasnya materi tentang tujuan dan manfaat ASEAN, Ibu sudah men-sharekan lewat WhatsApp group itu link YouTube tentang tujuan dan manfaat ASEAN.
Oke, penjelasan materinya IPS sudah Ibu jelaskan. Oke, siapa yang ingin bertanya? Anak kelas 6. Saya, Bu. Oke, siapa? Siapa ini yang ingin bertanya? Anak siapa? Tolong sebut namanya. Saya, Bu. Oke, siapa ini? Siapa nama anaknya? Alvan, Bu. Oke, silakan anak Alvan. Apa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan, Bu? Oke, terima kasih kepada anak Alvan yang telah bertanya. Sekarang Ibu akan menjelaskan. Jadi yang lainnya tolong diperhatikan juga. Bukan hanya anak Alvan. Jadi jadi pertanyaan dari anak Alvan, apa contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan? Ini Ibu berikan contoh yang contohnya salah satunya adalah aktif dalam program pertukaran pelajar. Jadi contoh salah satu kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan yaitu aktif dalam melakukan pertukaran pelajar antar anggota ASEAN. Contohnya salah satunya itu pertukaran pelajar SMK, Sekolah Menengah Kejuruan tingkat ASEAN. Itu penjelasan dari Bu Ainun. Oke, sudah paham anak Alvan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oh, anak Nindi. Silakan anak Nindi. Siapakah Menteri Luar Negeri Indonesia yang menghadiri konferensi pada pembentukan ASEAN? Oke, terima kasih kepada anak Nindi. Jadi, pertanyaan dari anak Nindi, siapakah Menteri Luar Negeri yang Indonesia yang menghadiri konferensi pada saat pembentukan ASEAN? Tolong yang lainnya silakan mendengarkan. Ibu akan menjawabnya. Jadi, Menteri Luar Negeri Indonesia yang menghadiri pada saat konferensi pembentukan ASEAN itu Adam Malik. Siapa namanya anak kelas 6? Adam Malik. Oke, pintar anak kelas 6. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, anak Mafira, silakan anak Mafira. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games? Oke, pertanyaan anak Vira bagus sekali. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang pertama tahun 1979 di kota Jakarta, 2 tahun 1987 di kota Jakarta, 3 tahun 1997 di kota Jakarta, yang keempat tahun 2011. Jadi tahun 2011 diadakan di kota Jakarta dan Palembang. Jadi Indonesia sudah menjadi sudah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games. Oke, sudah mengerti anak kelas 6? Oke. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Tetap semangat, Nak. Oke, sekarang tepuk Pancasila. Sila 3. Semangat anak kelas 6. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, Ibu ulangi lagi. Ibu ulangi sekali lagi. Tepuk diam. Bila aku sudah duduk, maka aku tidak. Ibu lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu materi SBDP. Oke, materi
SBDP tentang tentang kalian nanti membuat poster tentang cinta produk Indonesia. Jadi Ibu ulangi lagi materi selanjutnya, yaitu cara kalian nanti membuat poster tentang cinta produk Indonesia. Sebelum kalian membuat poster, Ibu ingin menjelaskan itu cara membuat poster. Jadi perhatikan penjelasan Ibu. Salah satu bentuk reklame adalah poster. Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Poster dibuat untuk menarik perhatian pembaca dan mengandung pesan tertentu. Poster yang dibuat diharapkan dapat memengaruhi orang lain. Macam-macam poster. 1. Poster niaga. 2. Poster pendidikan. 3. Poster kegiatan. 4. Poster layanan masyarakat. Ini perhatikan contoh poster niaga, yaitu gunanya untuk mempromosikan suatu barang. Ini ada contohnya, makin hemat, makan nikmat. Itu ada ayam, ada harganya. Itu tentang poster niaga. Ini yang kedua tentang poster pendidikan. Jadi poster pendidikan gunanya untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Perhatikan ada contohnya itu, sekolah adalah rumah kedua kita, atau raihlah masa depan gemilang melalui pendidikan. Itu adalah salah satu contoh poster pendidikan. Selanjutnya poster kegiatan. Jadi poster kegiatan gunanya untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Itu contohnya buanglah sampah pada tempatnya, atau lomba tentang presenter cilik tahun 2015. Itu hanya adalah contoh-contoh poster kegiatan. Selanjutnya, ini poster layanan masyarakat. Jadi poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Salah satu contohnya itu mencintai produk dalam negeri. Itu misalnya ini contoh, aku bangga produk Indonesia. Ini adalah salah satu contoh poster layanan masyarakat. Selanjutnya ciri-ciri poster. Jadi ciri-ciri poster itu yang 1, memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. 2, tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. 3, mengandung pemberitahuan, imbauan atau pengumuman. 4, poster biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Selanjutnya, ini tolong diperhatikan. Langkah-langkah membuat poster yang baik dan menarik. Karena nanti kalian akan di LKPD 2, kalian akan membuat poster yang baik dan menarik. Jadi harus memperhatikan langkah-langkahnya. Itu 1, menentukan topik dan tujuan poster. 2, merumuskan pesan atau amanat yang akan disampaikan pada poster. 3, merumuskan kalimat yang singkat, menarik, padat, dan jelas sehingga mudah mengerti. 4, menggunakan kalimat yang persuasif atau bersifat membujuk sehingga mudah mempengaruhi banyak orang. 4, menggunakan gambar pendukung tema dengan warna-warni tampilan yang menarik dan sesuai komposisinya. Oke, untuk kalian mudah memahaminya atau lebih memperkuat materi, kalian bisa menonton link tentang cara membuat poster. Link tersebut Ibu sudah sharekan lewat WhatsApp grup kelas 6. Oke, sekarang siapa yang belum mengerti tentang langkah-langkah dalam tentang materi tentang membuat poster? Ibu ingin menanyakan ya? Oke, sekarang perhatikan. Karena tadi sudah Ibu menjelaskan, sekarang Ibu ingin menanyakan kepada kelas 6 tuh bagaimana cara membuat poster yang baik dan menarik. Saya, Bu. Bentar, siapa ini? Saya, Bu. Oke, tolong silakan anak Azril, bagaimana cara membuat poster yang baik dan menarik?
Yang pertama apa, Nazril? Menentukan topik dan tujuan poster. Oke, terima kasih kepada anak Azil, pintar. Jadi yang pertama itu menentukan topik dan tujuan poster. Oke, yang kedua, siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Merumuskan pesan atau amanat yang akan disampaikan pada poster. Oke, terima kasih kepada anak Zizi. Jadi yang kedua itu tadi merumuskan pesan atau amanat yang akan disampaikan pada poster. Yang ketiga, ayo siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan anak Alvan. Merumuskan kalimat yang singkat, menarik, padat, dan jelas sehingga mudah mengerti. Oke, pintar anak Alvan. Jadi yang ketiga menggunakan kalimat yang singkat, menarik, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti. Oke, selanjutnya anak siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oh, anak Mafira. Silakan anak Mafira. Menggunakan kalimat yang persuasif atau bersifat membujuk sehingga mudah mempengaruhi banyak orang. Oke, pintar anak Mafira. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menjawab? Nindi, Bu. Oh ya, oke. Silakan menjawab, Nak. Menggunakan gambar pendukung tema dengan warna-warni, tampilan yang menarik dan sesuai komposisinya. Oke, terima kasih kepada Anandi Diadu, anak-anakku. Ibu salut walaupun belajar dari rumah, anak-anakku semuanya pintar, anak kelas 6. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, jadi Ibu mohon tolong perhatikan penjelasan Ibu untuk menjawab LKPD 1 dan LKPD 2. Kalian bisa berdiskusi di dalam lewat mengerjakan soal LKPD 1 dan LKPD 2, kalian bisa berdiskusi baik lewat WhatsApp grup atau misalnya rumah kalian berdekatan, misalnya dalam satu afdeling ada rumah berdekatan, silakan kalian bisa berdiskusi untuk menjawab soal LKPD 1 dan LKPD 2. Oke, sekarang kita dan tolong perhatikan setelah selesai pelajaran ini kalian akan mengerjakan KPD dan evaluasi sudah Ibu kirim lewat WhatsApp group. Jadi Ibu mohon setelah selesai pembelajaran kalian ini kerjakan soal evaluasi dan soal LKPD. Oke, sekarang selanjutnya. Jadi sebelum selesai kita membuat kesimpulan. Oke, perhatikan. Kesimpulan, sikap yang perlu dikembangkan terhadap kerjasama Indonesia dengan anggota ASEAN. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan Alvan, sikap yang perlu dikembangkan terhadap kerjasama Indonesia dengan anggota ASEAN. Hormati dan menghargai kerjasama yang telah Oke, pintar. Jadi yang pertama itu saling menghormati dan menghargai kerjasama yang telah terjalin. Oke, apalagi selain sikap, selain tadi yang dijawab oleh anak Alvan, saling menghormati dan menghargai kerjasama yang telah terjalin. Saya, Bu. Oke, Zizi apa Saya, nak? Bu. Iya, ayo, apa Zizi? Berupaya mewujudkan tujuan dari kerjasama tersebut. Oke, pintar. Jadi bisa berupaya mewujudkan tujuan dari kerjasama tersebut. Jadi kerjasama Indonesia dengan anggota ASEAN. Jadi sikap yang kedua itu berusaha mewujudkan tujuan dari kerjasama tersebut. Oke, siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, ASEAN. Bu. Oh iya, siapa? Vira, Bu. Oh, Vira. Oke, Vira, apa nak? Menaati peraturan yang telah dibuat berdasarkan kerjasama tersebut. Oke, pintar juga. Pintar anak Vira. Jadi yang ketiga itu menaati peraturan yang telah dibuat berdasarkan kerjasama tersebut. Yang selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Oke, siapa? Asril, Bu. Oh, Asril. Silakan anak Asril.
Ayo, apa Ana Asril? Ya, oke. Bersifat demokratis dalam menyikapi kerjasama demi menyejahterakan rakyat. Oke, pintar. Jadi tadi kalian sudah menjawab sikap yang perlu dikembangkan dalam kerjasama Indonesia dengan anggota ASEAN. Selain itu apa lagi? Tadi sudah dijawab sama Ana Alfan, Ana Zizi, Ana Fira. Sekarang apa lagi sikap yang perlu dikembangkan terhadap kerjasama Indonesia dengan anggota ASEAN? Sekarang coba Ana Fira apa? Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Menaati peraturan yang telah dibuat berdasarkan kerjasama tersebut. Oke, pintar. Menaati peraturan yang telah dibuat berdasarkan kerjasama tersebut. Selain itu apa lagi? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Jadi kesimpulan materi IPS, jadi sikap yang perlu dikembangkan terhadap kerjasama Indonesia dengan anggota ASEAN. Tadi satu sudah sebutkan, saling menghormati dan menghargai kerjasama yang telah terjalin. Yang kedua, berupaya mewujudkan tujuan dari kerjasama tersebut. Yang ketiga, menaati peraturan yang telah dibuat berdasarkan kerjasama tersebut. Yang keempat, bersifat demokratis dalam menyikapi kerjasama demi menyejahterakan rakyat. Oke, sekarang kesimpulan materi SBDP. Ayo, siapa yang bisa? Langkah-langkah dalam membuat poster yang baik dan menarik. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Tadi sudah dijelaskan sama Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Silakan Ana Zizi. Dan tujuan poster. Oh, menentukan topik dan tujuan poster. Pintar anak Zizi. Apalagi selain menentukan topik dan tujuan poster. Tadi sudah dijelaskan Ibu loh. Apalagi? Saya, Bu. Oke, Anak Azri. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Merumuskan pesan atau amanat yang akan disampaikan pada poster, Bu. Oke, pintar. Merumuskan pesan atau amanat yang akan disampaikan pada poster. Selanjutnya apa lagi? Ayo, langkah-langkah dalam membuat poster yang baik dan menarik. Saya, Bu. Oke, Anak Mafira. Silakan, Anak Mafira. Merumuskan kalimat yang singkat, menarik, padat, dan jelas sehingga mudah dibaca. Oke, pintar. Pintar, terima kasih Ana Mafira, udah pintar. Oke, sekarang yang selanjutnya. Siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oh, Anak Nindi. Silakan Anak Nindi, coba tampilkan videonya Anak Nindi. Oke, tolong dijawab. Apa yang keempat Anak Nindi? Tadi satu, oke silakan Anak Nindi. Menggunakan kalimat yang persuasif, bersifat membujuk sehingga mudah mempengaruhi banyak orang. Oke, pintar Anak Nindi. Terima kasih kepada Anak Nindi. Selanjutnya, kan ada 5. Siapa lagi yang ingin menjawab? 1, 2, 3. Ampar, sambil tepuk tangan. Ulangi 1. Di gunung bari-bari, bengkok dimakan api, apinya curupan, apinya curupan. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin Anak Azril memimpin doa penutup. Silakan Anak Azril. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Ibu ingin mengingatkan lagi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, walaupun kita belajar dari rumah, Ibu mohon anak kelas 6
SDN 014 Muara Wahau tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam